Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adika Carel dengan NIM 09011 3823281158. UAS Analitik Big Data, analisis dan interpretasi data harga mobil. Halaman yang pertama. Yang pertama, diagram sebar. Diagram sebar. Hubungan jarak tempuh odometer dan harga jual selling price. Pengaruh jarak tempuh terhadap nilai. Visualisasi ini mengkonfirmasi korelasi negatif yang kuat. Semakin tinggi jarak tempuh odometer, semakin rendah juga harga jual atau yang disebut selling price. Pengecualian pada mobil dengan jarak tempuh tinggi tetapi harga tinggi di kanan atas mungkin mengindikasikan kendaraan mewah atau klasik yang nilai dipertahankan atau meningkat. Pengecer harus menargetkan harga yang kompetitif berdasarkan kelompok jarak tempuh untuk memaksimalkan margin. Yang kedua, diagram batang. Rata-rata harga jual per merek atau make, dominasi merek premium. Merek-merek mobil mewah misalnya BMW, Mercedes-Benz, dan lain-lain secara konsisten mempertahankan rata-rata harga jual tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai merek dan segmen pasar premium memiliki resistensi yang lebih tinggi terhadap depresiasi. Dealer harus mengalokasikan modal yang lebih besar untuk pengadaan inventaris premium karena potensi average selling price atau ASP yang tinggi. Yang ketiga, tabel. Distribusi volume transaksi per negara bagian. Berikut datanya. Fokus geografis terperinci. Tabel mengkonfirmasi bahwa volume penjualan mobil bekas sangat terkonsentrasi di 3 negara bagian teratas tersebut. Insight ini sangat penting untuk manajemen inventaris dan pengalokasian sumber daya operasional. Selanjutnya, yang keempat, fungsi filter dan kontrol. Body, nilai tambah memungkinkan pengguna bisnis untuk secara spesifik menganalisis kinerja harga dan volume untuk segmen tertentu. Misalnya, jika truk dipilih, diagram batang akan menunjukkan rata-rata harga truk per merek dan diagram sebar akan menunjukkan korelasi odometer hanya pada truk. Ini membantu tim pengadaan untuk memahami apakah truk memiliki pola depresiasi yang berbeda dibandingkan dengan sedan. Condition, nilai tambah, memungkinkan pengguna membandingkan kinerja mobil berdasarkan kualitasnya. Pengguna dapat membatasi tampilan hanya pada mobil kondisi prima untuk melihat harga jual maksimal yang dapat dicapai. Sebaliknya, melihat mobil dengan kondisi rendah dapat membantu menentukan titik harga terendah dan volume perbaikan yang mungkin dibutuhkan. Analisis dan interpretasi data penjualan video game yang seperti ada di halaman kedua. Yang pertama, tabel scorecard, total penjualan global. Berikut indeksnya. Skala industri video game merupakan pasar yang masif. Nilai kumulatif penjualan global menunjukkan potensi besar pasar yang sangat besar dan persaingan yang ketat. Angka ini berfungsi sebagai indikator kinerja utama atau KPI untuk mengukur performa setiap segmen, genre, platform, dan publisher relatif terhadap total besar. Yang kedua, diagram batang. Top 10 publisher berdasarkan total global sales. Berikut datanya. Kekuatan eksklusif dan warisan Nintendo mendominasi pasar global, didorong oleh penjualan yang luar biasa dari judul-judul eksklusifnya seperti Wii Sport dan Mario. Sementara itu, EA dan Activision kuat dalam penjualan game pihak ketiga third party dengan franchise tahunan seperti FIFA dan Call of Duty.
Data ini menunjukkan bahwa fokus pada IP atau yang biasa kita sebut intellectual property yang kuat dan layanan berbasis olahraga atau aksi adalah kunci keberhasilan di grup pasar global. Yang ketiga, diagram lingkaran. Distribusi global sales berdasarkan genre. Berikut diagramnya. Preferensi genre pasar mayoritas mendapatkan industri game berasal dari genre yang menawarkan interaksi cepat dan daya tarik mass market, yaitu action dan sport. Genre role playing atau yang biasa kita singkat RPG dan platform juga memegang pangsa pasar yang signifikan, sering didorong oleh pasar Jepang dan judul-judul klasik. Perusahaan penerbit harus memprioritaskan pengembangan dan pemasaran di 3 genre teratas ini untuk meraih pangsa pasar terbesar. Yang keempat, fungsi filter dan kontrol atau yang biasa disebut halaman game. Berikut gambarnya. Platform nilai tambah memungkinkan analisis mendalam tentang seberapa penting sebuah platform bagi publisher tertentu. Yang kedua, contoh insight. Jika pengguna memilih Wii atau DS, penjualan Nintendo akan melonjak drastis, sementara jika memilih PS4 atau X1, penjualan Sony dan Microsoft yang akan mendominasi. Ini membantu dalam perencanaan strategis platform, menentukan di mana fokus pengembangan game. Rentang tahun. Nilai tambah, yang pertama nilai tambah memungkinkan analisis tren, historis, dan mengidentifikasi siklus pasar. Contoh insight, pengguna dapat membatasi data pada tahun 2005 sampai 2010, yaitu era PS3 atau Xbox 360 atau Wii, untuk melihat dominasi platform Nintendo dan genre sport atau MIS, atau memfilter tahun 2013 sampai saat ini untuk melihat tren penjualan konsol generasi terbaru, yaitu contohnya PS4 atau X1 yang didominasi genre shooter dan action. Berikut sekian penjelasan saya. Terima kasih.